Alhamdulillah saya sudah nyampe di SD Muhammadiyah 27 daerah Pondok Indah Timur. Dibangunnya juga mentereng ini, harusnya dibangun. Saya lihat sejenak ini. Sudah masuk peteng silau. Alhamdulillah. Sekolah modern berbasis pesantren ini, SD Madrasah di Muhammadiyah 27. Ini agak gelap, saya nggak kelihatan lampunya mati. Kami undang 4 PCM. Saya ingin tahu PCM Sawahan hanya 1 orang. Mewakili siapa? PCM. Padahal konfirmasinya datang semua PCM, PRM, ternyata hanya 2. Apa? Ini kan salah satu nanti kita evaluasi. Kemudian yang kedua Wonocolo belum hadir. Jadi 4 orang. Karampilan angkat tangan. Nah, sekarang ini bukan banyaknya, PCM-nya angkat tangan. 1, 2. Ketuanya nggak hadir, wakil ya. Yang membidangi pendidikan. Terus Pak Ramli ya. Oh, yang hubungan dengan saya. PRM-nya angkat tangan. PRM-nya ada. Dari evaluasi ini kira-kira dengan sendiri akhirnya hadir. PCM Wonocolo nggak ada berapa. Ya. PCM Sawahan 2. Ya, kalau jenengan kita itu termasuk apa? Ya, orang ya. Kemudian kalau PCM kira-kira PCM berikut malam hari ini kami semakin sharing. Ya, tujuan kami sharing. Mengembangkan yang disampaikan oleh Pak Ketua Kader PCR Pak Yahya. Jadi kami akan menyampaikan oleh-oleh dari hasil kami mengikuti Rakernas Rapat Kerja Nasional di MBKS, artinya bisa dinikmati, bisa untuk panjenengan. Yang pertama bahwa Muhammadiyah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Diharapkan Aum Amal Usaha Muhammadiyah termasuk masjid yang bisa bekerja sama dengan jasa pengiriman produknya Pos Indonesia. Kita ada MOU untuk kerjasama. Teknisnya barangkali panjenengan menyiapkan SDM-nya, perangkat lunaknya, perangkat dan tempatnya, baru nanti kita konekkan dengan PT Pos. Yang kedua, Muhammadiyah punya kerjasama dengan BTN, Bank Tabungan Negara, rumah murah, rumah subsidi untuk karyawan Aum Amal Usaha Muhammadiyah. Bisa karyawannya sekolah berarti guru, bisa karyawannya masjid berarti takmir, bisa karyawannya panti berarti pengurusnya, dan sebagainya. Teknisnya
Ini MOU-nya Muhammadiyah Pusat dengan BTN, dan kemudian syarat utamanya untuk memiliki rumah murah yang pertama memang kepemilikan yang pertama, artinya belum punya rumah. Lek wis duwe rumah yang apik, rumah yang akeh kaya Pak Suspriyanto itu ya gajinya mati yang lain saja. Ya. Ini memang khusus bagi rumah pemula. Syarat berikutnya harus punya NBM, nomor baku Muhammadiyah. Sebut sajalah kartu Muhammadiyah. Kalau bisa menunjukkan, melampirkan itu, permohonan tanpa tolak, artinya prioritas. Rumahnya yang di Pak Budi, bukan BTN bangunkan Surabaya di mana, tidak. Panjenengan golek dhewe rumah murah, baru nanti kita konekkan dengan BTN setempat. Yang sudah kemarin dapat respon Nganjuk, Kediri dan sebagainya. Nek Surabaya rada kangelan, tapi si ono. Yang penting rumah subsidi itu kisaran harga dulu 150, sekarang sekitaran 170-an juta. Engko lek gak ono wis tanah Pak Susah dikapling digawe digawe kanca-kanca gak apa-apa. Jadi ini salah satu mensupport yang disampaikan Pak Yahya. Jadi apa yang kita bisa perjuangkan, itulah kita tetap berjuang. Dan kemudian info ini adalah info awal. Kami disupport oleh BTN itu jumlahnya seluruh Indonesia 2000 unit, sudah terserap 400, tinggal 1600-an untuk kita, termasuk barangkali panjenengan memenuhi syarat. Kalau sudah punya rumah, kemudian itu berarti prioritas bagi yang belum. Ini keperuntukannya untuk itu. Dan kemudian monggo ini gedok tular, teknisnya seperti apa, nanti kami siap memediatori. Dan ini masih info pendahuluan dulu, dan kemudian nanti ada tindak lanjut. Kalau kita di PDM Surabaya ini tentunya nanti kita akan kerjasama dengan BTN yang ada di Surabaya. Kami sudah dikontaki termasuk Gresik, Sidoarjo, tapi masih belum ke teknis. Tapi infonya kami menyampaikan ini atas dasar hasil Rakernas MPKS se-Indonesia, itu sudah ditandatangani MOU-nya pada saat Rakernas. Dan kemudian misalkan panjenengan untuk anaknya, ya kan digolek ini NBM dulu anaknya, nomor bakunya. Nanti apabila sudah menemukan rumah itu, monggo cicilannya ringan. Kemudian bisa tidak nyicil dengan cara nabung 1 juta per bulan. Kalau sudah bulan keempat, tabungan panjenengan itu dianggap sudah sebagai uang muka, artinya diberi kemudahan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Pak Yahya, pangapunten dilipat sidik, tapi masih ada kaitannya dengan amal usaha. Banyak kita, kalau misalkan yang kerja di kesehatan, tentunya ya para karyawannya rumah sakit atau klinik dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur bahwa gairah bermuhammadiyah pada diri kita semua masih cukup tinggi. Ini pasti bermanfaat untuk semangat dakwah dan
kegiatan kita di Muhammadiyah yang sudah tersedia semuanya, fasilitas, struktur organisasi semuanya sudah tersedia, tinggal kita mengikhlaskan diri untuk berjuang di jalan Allah melalui Persyarikatan Muhammadiyah, baik di tingkat cabang maupun ranting di seluruh kaum yang kita miliki. Tinggal kita menjalani saja, dan insya Allah semuanya itu akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi diri kita sendiri secara pribadi ataupun masyarakat di sekitar kita, dan pada akhirnya jelas untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Barangkali itu saja dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota SDM membidangi pendidikan. Saya klarifikasi saja, ketika di database tadi ada ranting kami itu 6, tapi yang nggak diakui itu 2. Padahal semuanya sudah dicatat, termasuk Bajaya dan Banyurit. Selamat datang Wonocolo. Monggo di depan sini Pak, Wonocolo tempatnya. Oke, sama krunya ini ada sudah disiapkan. Siapkan sehingga sana Wonocolo. Oke, ditunggu-tunggu Wonocolo. Gomi ya Wonocolo. Sebelumnya terima kasih Ustaz Yahya dan para bapak-bapak semuanya. Saya mewakili dari keterampilan PJM, PRM dan juga takmir. Kalau mengenai kendala pasti ada kendala. Cuma seperti yang disampaikan oleh Ustaz dari Sawan tadi, nanti kalau lomba saya mohon banget itu harus ada ketegasan mengenai aturan mainnya. Syarat dan ketentuan berlakunya itu harus ditampilkan. Jangan sampai nanti ada kesan kayak abu. Tegas saja Pak, Bapak. Itu jadi supaya kita itu ada rasa motivasi juga. Contoh, misalkan standarisasi keuangan seperti apa? Satu. Kemudian kenyamanan seperti apa? Tadi jenengan kan disampaikan kalau misalkan ada kata-kata barang hilang diganti. Namun tergantung dari kondisi mesinnya. Nek sepeda motor hilang, istiqomah mengganti belum Mas. Contoh seperti itu. Jadi ada standarisasinya, klasifikasinya itu yang jelas. Kadang-kadang tiap masjid kan beda-beda kondisinya. Tidak bisa kita samakan untuk merokok seperti itu. Meskipun kondisinya sama, sehat, baik sekali sama yang tidak sehat. Seperti itu sih. Intinya dari kami kalau permasalahan pasti ada Pak. Cuma yang di kami ini nanti ada beberapa dari masjid maupun awam, khususnya panti. Mungkin Bapak ngertos mengenai suratnya panti dipanggil betul. Panti kan juga dalam pengertian untuk status tangannya kan juga masih belum jelas. Jadi kami masih proses seperti itu, minta bantuan. Dan juga kemarin ada informasi di Pak saya dulu yang mengenai sekolah itu ya. Kita ada kendala nanti bisa dibantu oleh teman-teman PDN. Itu saja sih dari Karangpilang. Mungkin kalau ada tambahan dari bapak-bapak, monggo Pak Zainul, ada tambahan? Ayo waktunya masih panjang. Terima kasih Pak Roli yang bidangi masjid ya. Saya pendidikan hanya abah ketua, bukan saya kepala bidang. Mungkin saya sharing mengenai musra. Kita sudah berjalan kemarin satu ranting tanggal 14 nih dengan mungkin catatan untuk teman-teman di sini seyogianya tetap berpegang pada AJFI. Karena permasalahan kita itu ketika musra itu kadang-kadang karena orang-orang yang punya NBM sedikit, ya kan, akhirnya membuat aturan ya semudahnya mungkin, seenaknya lah. Tapi ternyata di kemudian hari ada satu aja yang mempermasalahkan, akhirnya legitimasi PRM tersebut dipertanyakan. Maka kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak dulu mendengar Karangpilang ada masalah itu dulu. Sekarang kita mencoba membangun soliditas. Dan buktinya alhamdulillah hari ini alhamdulillah kita pokoknya pegang AJT insya Allah beres.
sekarang damai. Yang berikutnya adalah mudah-mudahan ini adalah introspeksi kita semua. Saya baca di satu berita online itu, ternyata Muhammadiyah mengalami penurunan jumlah kader yang mengakui Islam Muhammadiyah 3,7%. Ya, sementara saudara kita kenaikan 7,9%. Padahal memang ujung tombak Muhammadiyah adalah ranting, ya, wajib. Di situ dibahas kita, walaupun mereka ya, tapi paling tidak kan kita introspeksi. Dikatakan bahwa kita itu lemah kaderisasi, sehingga tidak banyak orang yang berani mengakui saya adalah Muhammadiyah. Itu mungkin solusi yang tepat adalah ya dari beberapa ini yang paling akar rumput ini. Terima kasih. Dan sebelum itu dari kami. Salah satunya tadi kan kaderisasi. Ada kendala kita yaitu MDM-nya masih bayar. Namun tadi kan ada uang untuk proses administrasinya nih. 25.000. 25 juta lah ya. Oh, 25 juta. Meskipun itu hanya 25.000 karena kita ingin jaring. Jadi alangkah baiknya sambil kita nanti pantau pembagian gas dari 111 gratis Pak. Itu saran dari kami. Saya sudah menyarankan ke PGM kalau bisa kita gratiskan. Insya Allah kaderisasinya jauh akan lebih baik. Karena ternyata rata-rata meskipun hanya 25.000, kapunten komentarnya mereka buat kok bayar. Aku oleh opo. Serius Pak. Seperti itu sih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maturnuwun kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur dan alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Pimpinan, saya dari Kami Masjid Baitul Aqom di daerah Karangpilang, PCM. Jadi sesuai yang disampaikan oleh pimpinan, dalam pertemuan ini kan silaturahim ya, dalam artian kita menyampaikan permasalahan dalam kita itu, terutama di masjid kita. Jadi perlu kami sampaikan di masjid kita di Baitul Aqom. Dan alhamdulillah dengan pelaksanaan ini kita sudah semua ya, terutama masalah pendidikan. Namun tetap kita mengharapkan bagaimana kita tetap bisa memakmurkan masjid kita ya. Dalam memakmurkan ada fisik, yaitu masalah bangunan, juga masalah fisiknya, masalah peribadatan. Kalau yang fisik ini perlu kami sampaikan, kendala kita, yaitu masalah IMB, yang perlu kami sampaikan di sini. Dan mungkin ini dalam kesempatan ini kita bisa diberi masukan itu atau mungkin melalui PDM dan ya. IMB itu kita lakukan itu berkaitan dengan guru ya, waktu ada wali kota Bu Risma itu ya, karena kita diminta untuk dari semua apa itu masjid itu di Surabaya ada IMB itu seperti itu. Besar seperti itu kita sudah menyiapkan dulu, kelengkapan pun juga sudah. Dan orang FKUB Pak Masudi itu pernah di FKUB itu sudah lengkap, itu sudah semua. Sudah kirim ke Cipta Karya dengan ke apa itu yang di itu Pakas Bangkol itu sudah kita sampai semua sampai 2 kali. Mohon maaf ya, itu kita masukkan itu mulai tahun 2019 sebelum ada COVID sampai sekarang belum jadi. Ini perlu informasikan. Saya juga heran. Mohon maaf ya, saya dulu juga pernah proses masalah IMB. Itu ada, persyaratan itu ada, tapi heran saya itu. Saya sudah nggak di situ, proses itu lama, masalahnya apa? Dan mungkin itu ya, nanti melalui PDN gitu ya, bisa membantu kita untuk masalahkan itu, masalah ini kita sampaikan kepada tentunya Dinas Cipta Karya. Saya juga heran bahwa ini saya sampaikan, kok sampai sekian tahun belum dapat.
belum selesai. Padahal persyaratan itu sudah, terutama FKUB-nya. Jadi rekod dari Kementerian Agama sudah itu, karena itu persyaratan utama. Persyaratan utama itu terutama persetujuan dari lingkungan itu juga sudah semua. Itu saya mohon maaf nanti apa itu mungkin ada masukan gitu ya, harus bagaimana. Tapi saya mengharapkan dari BBM itu bisa membantu kita. Itu yang masalah fisik ya. Terus yang kedua, yang fisik itu ya, di tempat kita itu ada kegiatan TPI. Jadi untuk anak-anak itu ada, alhamdulillah sudah berjalan juga, jumlah murid juga sudah banyak itu. Mohon mungkin ya ada masukan. Saya mendengar itu ataupun memang mungkin ada program itu dari pemerintah, ada bantuan itu standar, bantuan itu. Katanya sih dulu tiap bulan begitu ya. Nah, saya ingin tahu itu mungkin itu persyaratannya apa, terus kita harus kemana agar kita dapat bantuan untuk apa ustadz-ustadz kita itu kan kasihan itu ya. Kalau itu ada itu memang sesuai dari pemerintah, kenapa kita ambil gitu ya. Saya gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menyampaikan apresiasi kepada LPJR bahwa luar biasa semangatnya. Dan yang hadir ini, mohon maaf, tuan rumah kalah dengan Karang Pilang kelihatannya ini. Mohon maaf ini. Iya, satu. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa perlu informasi kepada forum ini. Masjid Gunung Sari Indah itu apa yang disampaikan oleh pembicara pertama Pak Yahya tadi sudah mengalami menjadi juara 1 lomba kemakmuran, kemudian lomba juara the best 5 administrasi, kemudian kemakmuran juga 3 kali. Itu pas periode kami pertama, kedua, ketiga sebagai ketua takmir pada milad-milad Muhammadiyah. Nah, dari sertifikat yang kami terima itu adalah semua diterbitkan oleh PDM Surabaya. Nah, yang menjadi kami bukan terkejut, namun perlu kami sampaikan bahwa LPJM sama Majelis Tabligh yang dulu itu yang ke masjid-masjid kami adalah Masjid Tabligh, Tabligh ya, Majelis Tabligh ya. Ya. Nah, dengan adanya ini agar kami di bawah itu tidak mengalami banyak pertanyaan, mungkin jika boleh kami sarankan, karena kami dengar bahwa Majelis Tabligh pun dalam melaksanakan program kerja jangka pendek ini juga akan mengadakan lomba serupa gitu. Nah, ini apakah sudah dikoordinasikan dengan majelis terkait atau belum, sehingga loh kok ada 2 gitu ya. Nah, kami yang di bawah ini biar tidak rancu melaksanakan itu. Kalau target ataupun standarnya saya kira luar biasa itu. MGSI juga masuk semua itu tadi yang 4 itu. Legalitas, kemudian struktur, kemudian laporan keuangan, kemudian program. Nanti bisa dicek di sana. Bukan juara yang menjadi tujuan kita, tapi kejelasan. Sehingga itu aja saran kami, apakah masih memungkinkan untuk dikoordinasikan dengan majelis yang terkait dalam hal ini, yang selama ini melaksanakan itu. Kami awam dalam hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari BRM. Cepat Pak ya, kalau sudah ada selesai ini ada 2 BCA belum? Sedikit tapi penting di saudara kita, termasuk ya kita sendiri. Ada masjid atau musola ingin dikelola Muhammadiyah, apakah ada aturan yang mengikat nanti bagaimana? Pertama langkah kita, ada musola yang ingin dikelola Muhammadiyah. Gak pernah dengar. Ini penting ini, karena biasanya masih musola geroyokan, tapi ini malah ada musola yang kepingin dikelola Muhammadiyah. Nah, langkah-langkah apa kita yang dari bawah itu untuk langsung KTA kartu BM kan nggak gitu dulu. Apa ada langkah dari BCM? Oke, sampun. LPJR dan pembinaan masjid. Yang terhormat Ketua PJA Pondok Islam tuan rumah.
Dan bapak-bapak dari dengan kabar yang lain, ada Sawan, ada Karantilan, bapak-bapak semuanya, kami tetap berempat saya berempat, karena kebetulan, nah ini kalau hitung 5. Kebetulan waktu kedua yang membidangi Ablek, waktu kedua dengan Tamir sekarang ada undangan dari Pak. Kebetulan masih sebelah itu ada Maulid Nabi, karena yang undang gubernur datang bagi. Ada Pak Melil, Ketua Ranting, ada Mas Andri, Bendara Amir, itu. Bapak semuanya, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama adalah permohonan maaf yang beberapa hari kita nggak bisa datang karena kebetulan ada acara yang bersamaan. Yang kedua adalah matur nuwun payahnya atas rekapitulasi datanya, dan saya amini benar. Yang perlu kami sampaikan adalah bapak-bapak semuanya, persoalan ketakbiran itu ambil sekarang SK-nya dari daerah. Dan ketika bicara persoalan SK di daerah itu nanti ada fit and proper test. Pertanyaan saya adalah takmir dari budaya atau hari budaya atau diuji di pimpinan daerah ini, persoalannya banyak, nanti takmir yang mundur. Oleh sebab itu harapan kami adalah proses itu biar dilakukan oleh Cabang, habis itu dengan pelatihan. Mari pelatihan selesai, habis itu dengan pulang SK-nya dia. Belum pernah ngasih pembinaan kok sudah memberikan ujian. Ini jadinya Pak Roh ini kan ya kurang ajar. Memberikan kayak pelajaran kok sekali ya. Oleh sebab itu ini biar menjadi bersama, karena kalau masing-masing cabang mengadakan itu tidak banyak. Ada yang punya 2 masjid, ada 3 masjid. Kalau mengadakan sendiri kan sudah agak susah. Gitu. Kalau yang gemuk itu nggak ada masalah, tapi yang tidak jadi bermasalah. Ini. Entah itu nanti namanya masjid tablet atau pembinaan masjid, saya kira ini saling bersinggungan. Yang kedua adalah Bapak semuanya, kami di Wonosobo itu lagi berkonsentrasi satu. Monggo nanti saya bisa sedikit bandingkan dengan di masjid mana. Kira-kira masjid mana yang anak kecilnya banyak? Anak kecilnya banyak. Kalau hanya sekedar ngaji habis itu pulang nggak ada masalah. Yang sholat jamaah anak kecilnya banyak di mana? Ini menjadi kegundahan kita. Ojo-ojo malu apa yang disampaikan hasil survei tadi itu Muhammadiyah tambah murid itu benar. Jangan-jangan itu benar. Indikatornya jelas. Kadang-kadang kita nggak ada yang muncul di masjid itu. Umur kita kan paling tinggal 20 tahun lah karena begitu. Setelah itu siapa yang mau ke masjid? Kalau Pak? Kalau begini kasih gawe apa gawe? Nah, ini saya ke masjidnya Pak Faisal juga sama di hari sini. Saya di hari sini yang saya amati itu. Bahkan kami besok hari Minggu itu mau mengadakan goes ke kebun binatang. Kenapa kok kebun binatang? Karena basis anak kecil ini yang akan kita angkat. Kayak besok ada sekitar 150 peserta goes ke kebun binatang hari Minggu besok jam 6 pagi. Terbuka untuk umum kalau memang urusan. Mau nggak ada apa-apa, gitu. Apalagi cabang sebelah. Itu Pak. Yang kedua, mohon maaf Pak Yahya dan teman-teman nawari tentang studi banding. Kami bulan yang lalu sudah sama PCM Wonosobo semuanya ke Jawa Kalian. Saya 2 kali Bapak Ibu semuanya ke Jawa Kalian, tetapi tidak seindah yang pertama. Dulu yang pertama itu kami dengan namanya Jawa Kalian. Ternyata saya tanya kepada masyarakat sekitar. Dulu waktu itu saya kok resmi, iya Pak, waktu itu ada festival.
Jadi ketika ada festival orangnya banyak, tetapi kalau setiap kali sholat itu mesti diadakan kupon 15.000 ada 10.000 tergantung sholat apa. Kalau orang itu mau sholat full di situ itu dapat 45.000, itu banyak pesertanya. Tetapi bulan kemarin itu bapak-bapak semuanya pesertanya tidak terlalu banyak, artinya jamaahnya tidak terlalu banyak, dan saya tidak ada anak kecil. Mau menjenang amati, Joko kalian tidak ada anak kecil, sama. Nah, pada kemarin itu juga itu yang menjadi sasaran coba kita, mana yang kira-kira ada anak kecilnya. Bahkan kami menambahkan di masjid gede, paling lapangan lomba, ada lapangan lagi, maka tak lebu masjid. Itu harapan kami. Kalau hanya sekedar administratif, administratif lomba-lomba itu IMB, lah yo apa gunanya? Tapi bagaimana mari dulu membuat lomba itu yang kira-kira apa yang disuguhkan lain daripada yang lain untuk kemakmuran masjid. Kalau IMB masjid itu sertifikat harus di atas nama Muhammadiyah, ada jamaah rutin itu mesti ada CCTV, gampang nggak kalau. Tetapi apakah bisa ngomong tentang keberlangsungan Muhammadiyah? Gospel dari Pemkot itu, saya sarankan pertama langsung di KUA dan menemui penyuluh yang ada di KUA, karena yang menangani TPG itu adalah yang memverifikasi itu adalah penyuluh. Nah, kalau masih ada kesulitan mungkin bisa berhubungan dengan saya, nanti bisa saya bantu terkait dengan masalah penerapan dana TPG, karena proses untuk bagaimana kalau supaya guru itu dapat jasper itu ada prosesnya, termasuk TPG-nya pun harus didaftarkan dulu di Kemenak dan lain sebagainya. Dan kira-kira itu semua kecamatan itu sudah diajar oleh penyuluh yang ada di KUA itu. Kira-kira itu masukan saya. Kemudian cara meneliti apa yang disampaikan Pak Prasid tadi itu, memang pentingnya kaderisasi untuk anak-anak usia anak-anak dan remaja itu sangat penting sekali untuk kita bagaimanapun kita upayakan untuk betah di masjid. Dan saya kira salah satu di antaranya yaitu adalah upaya untuk masjid Baitul Khairat, misalnya di antaranya adalah yang menggalakkan pertemuan-pertemuan anak-anak yang mana disukai anak-anak sehingga itu ada sarana mereka bisa bertemu. Alhamdulillah sekarang Baitul Khairat banyak anak-anak kecil itu kan. Kita pun juga ingin bersama-sama sharing dan sebagainya supaya anak-anak itu bisa kita itu nyaman di masjid itu. Akan tapi menurut usulan saya berkeinginan bagaimana masjid itu agar supaya suasananya bisa dirasakan itu adalah bagaimana menciptakan sebuah masjid itu ala seperti pondok. Jadi saat ini masjid itu jadi intinya gerakan-gerakan untuk remaja dan anak itu perlu diarahkan pada pembinaan secara rutin ala pondok. Kira-kira itu mungkin bisa menjadikan anak itu terasa terpapar di masjid. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih. Barangkali sedikit menambahkan tentang pertanyaan teman-teman dari Wonocolo. Barangkali ini sebuah program. Kebetulan saya Ketua Umum Tapak Suci Kota Surabaya. Salah satu barangkali ini ingin memakmurkan masjid dalam bentuk barangkali datang Tapak Suci, karena Tapak Suci sekarang itu ada pertandingan mulai usia dini sampai dewasa. Barangkali sebelum latihan itu satu sholat Isya, sebelum sholat Isya. Apa artinya sebelum latihan harus sholat Isya dulu berjamaah? Karena
setelah banyak teman-teman kadang anak-anak yang di luar Muhammadiyah itu banyak ingin latihan bela diri, ya itu ingin latihan bela diri. Kenapa? Targetnya karena di U2SM tingkat SD, SMP, SMA itu ada. Nah, untuk itu Bapak Suci akan memfasilitasi. Kemarin dalam rangka Mila Muhammadiyah kita awali mulai tanggal 30 sampai 2 September kemarin kita ada pertandingan mulai TK, ya, mulai TK sampai dewasa. Itu mungkin salah satu cara ya untuk memakmurkan masjid, bentuk iming-iming semacam itu. Karena di tingkat sekolah, di SD, SMP, SMA itu dipertandingkan bahkan sampai tingkat nasional, ya, bahkan tingkat nasional. Kalau itu ditampilkan di setiap masjid, ya, ada untuk mewakilkan, insya Allah ramai. Ya. Kemudian saya juga sebagai ketua umum Taksib di Bismillahirrahmanirrahim menawarkan kepada masjid-masjid Muhammadiyah ada latihan untuk usia senja. Artinya ya, itu bela diri praktis. Apalagi di zaman sekarang, zaman politik ya, banyak salah berbeda sedikit ditekan kanan dan kiri. Itu untuk membekali diri kita. Mungkin kita awali dari masjid sini sebagai LPTR PN ya, pengembangan pembinaan masjid, mungkin bisa ditawarkan tentang latihan bela diri. Itu mulai usia dini sampai usia senja. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Muhasin sudah dijawab. Pak ya, kemudian senjata rumahnya bikin hijau. Jadi anak tadi kan ada anak kecil, memang orang tuanya nunggu. Jadi orang tua berjamaah. Jadi itu salah satu binaan-binaan yang dilakukan teman-teman PRM. Dan perlu saya sampaikan, rumput itu pecah jadi 3 kecamatan. Tenggelis, akhirnya rumput Al-Kahfi sama TK lari ke Tenggelis. Ya Pak ya. Terus lari ke gunungannya, TK juga, Mas Rifah sama TK. Rumput ditinggal nggak ada apa. Bukan berarti nggak datang. Karena bilang lebih banyak haum, karena dalam rumput ini SD baru berdiri 7 tahun, baru punya SDMI, TK juga berdiri sama. Alhamdulillah ini juga wakaf, TK punya TK sama masjid, dan terdiri di sini. Lokasi ini 4 sertifikat sudah atas nama Perserikatan Muhammadiyah. Yang ini Pak Kapri ini. Masjid, terus Panti Asuhan bayi sama gedung asuh itu juga sertifikat atas nama Perserikatan Muhammadiyah. Terus Al-Anwar dari buku YKP itu hibah, itu ke proses sertifikat 0 Pak, biaya pajaknya dari Jakarta sama Pemkot, karena kita ngajukan keringanan kita dinolkan dari dinas pajak itu, ya, karena hibah, karena masjid. Kita dapat wakaf di juga sertifikat. Sekarang proses hibah balik nama. Itu rencana kita buat sekolah tahfiz. Jadi kita tahun ini insya Allah teman-teman pengurus baru mau membuat sekolah sanawiyah baru Pak. Makanya rantingnya kita di sini baru 4 yang nggak datang 1 karena memang ya 1 tadi Pak ya, datang 3 untuk pengurus PTM-nya datang 8, yang 1 masih ngajar TOEFL ya, bahasa Inggris ya, biasanya ada 3. Jadi itu kondisi rumput minimalis, tapi ditinggal sama datang, sebentar akhirnya baru berdiri, tumbuh. Saya kira itu saya mewakili. Apa lain teman-teman monggo.
saling berkaitan. Jadi militansi kita menurut DNJ dan URI orang Muhammadiyah tahun 2005 kita itu yang ngaku saya Muhammadiyah itu 9,6. Sekarang 35,47. NU tahun 2005 itu 27,5. Sekarang 57%. Naik 100%. Kok bisa begitu? Padahal sekolahnya banyak, lembaga pendidiknya banyak, rumah sakitnya banyak. Ternyata pengkaderannya, kaderisasi nggak jalan. Jadi ada kajian, ada dan lain sebagainya. Saya ini sudah mengalami pengkaderan Muhammadiyah itu mulai dari IRM, kemudian Muhammadiyah sampai IMM, sehingga hafal kurikulum apa yang diberikan ke anak-anak itu. Sehingga kalau itu jalan, insya Allah militansinya kuat. Kalau militansinya kuat, nggak ada masih belum. Bisa kalau atas nama MUI meminta supaya dijadikan masjid warga, kan masjid warga kan jadi masjid itu. Yang terbaru dengan sudah di lain Salafi, di masjid yang berpuluh-puluh tahun dikelola secara Muhammadiyah. Sekarang Salafi. Saya diminta dimasukkan khotib saja tidak boleh. Harus Salafi. Terus yang terbaru dari beliau juga ngajar di sini yang tamirnya ngajar tenis meja. Temannya Pak Edi. Iya. Jadi hari kemarin sebelumnya di Depak yang Muhammadiyah. Dan di sini tetangga sebelah kita berdoa juga ada. Karena apa? Kadang nggak jalan, nggak paham Muhammad itu seperti apa, ideologi ini seperti apa nggak jelas. Jadi ketika ada tawaran yang lain, ya itu diterima. Kita misalnya dibanding apa siapa? Nggak jelas juga. Manajemen bagus, tapi akidahnya nggak sama. Ya. Makanya di lembaga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada pengkaderannya, yang nggak ada di amal usaha masjid Muhammadiyah, nggak ada IRM-nya, nggak ada pengkaderannya. Kalau di IRM ada tarunam lagi, ada masjid yang menyelenggarakan pengkaderan tarunam lagi, 1-2 pelatihan dai Muhammadiyah 1-2 nggak punya. Saya mengalami ya yang sekarang teman-teman saya semuanya sekarang jadi pejabatnya Muhammadiyah, termasuk Mas Haji An itu seangkatan dengan saya, berangkat dari IRM, kemudian Muhammadiyah sampai mereka sekarang bersyarikat. Militansinya itu bisa dibangun hanya dengan pengkaderan. Kalau yang kajian-kajian dan sebagainya, yang ngisi tidak jelas juga ya, hasilnya juga tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar depan adalah gambar di waktu malam ini kita ambil gambarnya. Sekolah modern berbasis pesantren MI Muhammadiyah 27 Surabaya. Kita akan studi gambar atau foto atau gambar depan sekolah modern berbasis pesantren MI Muhammadiyah 27 di daerah Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Masjid ini Masjid Baitur Rahman ini wakaf dari keluarga besar Pak R. Ahmad Zaini dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Timur Bapak Dr. Haji Sukarno. Kita akan lihat ke dalam ini.
toiletnya ini. Oke. Toilet. Ini. Alhamdulillah ini suasana setelah tadi ada pertemuan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah ini ruang utama Masjid Baitur Rahman.